kalau boleh saya sampaikan adalah memberikan peringatan atau mengingatkanlah kepada dengan uji putusan itu kami ingin mengingatkan kepada para hakim konstitusi akan dua ilmu dasar saja. Ilmu dasar yang pertama itu adalah ilmu dasar teori himpunan matematika. Yang kedua tentang ilmu bahasa Indonesia, tata bahasa. Nah, ini. Tapi kok kepleset-pleset seperti itu gitu loh. Keplesetnya ini makin lama makin keras gitu loh. Dulu lah pernah lah kepleset MK itu dengan Ketua Akhil Mukhtar, dengan Fatrialis Akbar, kepleset juga kan. Tapi ini bukan kepleset lagi, ini saya rasa jatuh dari langit ini saya rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, persoalan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tanggal 16 Oktober 2023 terus menjadi kontroversi. Sekarang ini sejumlah orang tengah mengajukan gugatan atau permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang mempersoalkan putusan yang kontroversial tersebut. Akibat dari putusan tersebut, Gibran Rakabuming, putra Presiden Joko Widodo, dapat mencalonkan diri sebagai calon wakil Presiden Republik Indonesia berpasangan dengan Prabowo Subianto. Dan kali ini ya, permohonan kepada MK diajukan oleh Pak Heri Purwanto dan Bambang Barata Aji ya, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 31 Oktober didaftarkan di Mahkamah Konstitusi. Kita akan ngobrol bersama pemohon, ini adalah pemohon kedua, setelah sebelumnya ada Mas Teguh Prihandoko yang juga mengajukan permohonan yang mirip. Saya akan sapa Pak Heri Purwanto. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore Mas. Bisa dijelaskan nggak? Ya. Apa yang sampean sampaikan tadi ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tentu saja pada tanggal 16 Oktober 23 yang lalu. Silakan. Jadi begini, kami ini mengajukan aduan uji putusan. Jadi namanya uji putusan ya? Uji keputusan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang terakhir ini atas tafsir terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2013 mengenai pemilu. Ya. Nah, kami tidak punya intention terhadap misalnya siapa yang diuntungkan dengan itu. Siapa yang dirugikan dengan itu? Siapa yang bisa nyapres, siapa yang bisa nyawapres? Tidak ada, kami tidak ada urusannya dengan itu. Kami ini urusannya, kalau boleh saya sampaikan adalah memberikan peringatan atau mengingatkanlah kepada dengan uji putusan itu, kami ingin mengingatkan kepada para hakim konstitusi akan dua ilmu dasar saja. Ilmu dasar yang pertama itu adalah ilmu dasar teori himpunan matematika. Walaupun beliau itu sarjana hukum berarti mungkin dulu IPS, tapi itu ada teori himpunan dalam rumpun ilmu matematika. Yang kedua tentang ilmu bahasa Indonesia, tata bahasa. Nah, ini. Nah, itu yang ingin kami ingatkan, yang soal teori himpunan ini tadi itu menyangkut posisi konkuring dan dissentingnya. Ya, pada akhir bisa saya jelaskan Mas ya. Jadi dalam putusan nomor 90 itu ada 4 hakim menyampaikan dissenting opinion atau beda pendapat. Betul. Lalu ada 2 hakim yang menyatakan concurring opinion atau alasan berbeda. Gitu ya. Gitu Mas. Lalu 3 hakim lagi menerima permohonan itu. Silakan Mas, lanjutkan. Nah, jadi begini. Saya rasa kita harus membedah anatomi permasalahannya itu, jalan ceritanya seperti apa. Ya. Nah,
Jalan cerita itu kurang lebih kan itu tadi. Yang 3 murni. Ya. Konkuring. Yang 4 murni dissenting. Ya. Yang 2 ya. Itu kan yang tadi yang 3 konkuring tadi itu kan berumur 40 atau menjabat, pernah menjabat, sedang menjabat pada jabatan hasil pemilu dan pilkada. Jadi tepat kalimatnya adalah pemilu, MK mengubah pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu sebagai berbunyi syarat capres dan cawapres ya. Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ya. Pemilihan umum itu artinya pemilu legislatif, mulai dari level kabupaten kota, provinsi, sampai DPR RI atau DPD. Betul. Yang kedua, pilkada itu pemilihan bupati, pemilihan wali kota, dan pemilihan gubernur. Betul. Nah, ini suatu tafsir yang tidak memberikan kepastian hukum. Berlainan dengan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Eni Nurbaningsih dan Yang Mulia Daniel Yumsik ya. Daniel Yumsik FPUK itu. Itu dia mengungkapkan pasti. Kepastiannya itu ada pada jelas gitu ya. Jelas. 40 tahun, minimal 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan gubernur. Nah, saya membayangkan pada waktu akan diambil putusan akhir. Ini kan 4, 3, yang 2 ini masuk apa ini? Ya. Masuk dissenting atau masuk ke konkuring. Nah, saya membayangkan di sana terjadi debat. Debatnya adalah yang 3 konkuring dari awal ini menyampaikan, loh, pilihan gubernur itu kan rezim pilkada. Jadi Anda ini termasuk sebenarnya pada pendapat kami yang konkuring ini. Yang 3 ini. Yang 3 ngomong begitu kepada yang 2. Perdebatan rame kira-kira. Yang 2 akhirnya ngomong gini, ya sudahlah. Kalau pendapat kami dimasukkan konkuring, saya minta pendapat kami, hakim yang 2 ini, masuk di dalam amar. Pada waktu masuk di dalam amar itu menambah tidak jelas lagi kan. Amarnya begini, putusannya begitu. Ya. Konkuring gitu. Ini kan itu saya menduganya pada waktu didesak itu, loh, pilgub ini masuk di dalam rezim pilkada. Ya. Di dalam teori himpunan masuk dia. Masuk. Cuman problemnya kalau menurut saya adalah bahwa pemilihan gubernur itu sangat berlainan dengan pemilihan bupati, wali kota, bahkan termasuk tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Saya misalnya ambil contoh begini. Teman saya ada yang sudah 2 kali menjabat menjadi wali kota Mojokerto. Atas dasar penafsiran MK yang semacam ini, dia bisa calon, kalau misalnya katakanlah umurnya kurang dari 40, dia bisa nyalon. Ya. Apakah capres maupun cawapres. Ya. Untuk diketahui saja, di kota Mojokerto itu kecamatannya cuma 2. 2 ya. Di kota Madiun kecamatannya cuma 3. Di kota Blitar kecamatannya cuma 3. Di kota Mojokerto kecamatannya cuma Pasuruan ada 3. Probolinggo ada 5. Dan ini diberi kesempatan oleh undang-undang yang ditafsirkan oleh MK itu untuk menjadi pemimpin negara. Dalam hal ini apakah capres maupun cawapres. Ya. Ini kan perbandingan yang jomplang sekali. Jadi ini perbandingan frasanya ini tadi. Pernah begini dan pemilu. Ini frasa yang begitu dibandingkan itu tidak ketemu. Bukan apple to apple itu. Atau misalnya lebih ekstrem lagi misalnya. Saudara saya pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Magetan. Saya ini asalnya dari Magetan. 3 kali. Dia tarung di satu dapil terus-menerus. Dan dapilnya itu berisi 5 kecamatan. Artinya dia berpengalaman tarung di 5 kecamatan. Melalui pemilihan umum. Setelah jadi anggota legislatif, dia mewakili rakyat Magetan yang berjumlah 18 kecamatan. Ini diberi kesempatan
untuk menjadi capres atau cawapres. Kalau jadi betul, kan kita harus begitu kira. Alur berpikirnya mesti begitu lah. Kalau jadi betul terus bagaimana negara ini? Saya rasa itu yang sangat mengganggu. Implikasi itulah. Oleh karena itu ada di sana disebutkan pemohon kami, apakah punya standing? Punya. Legal standing. Legal standingnya. Legal standing kami yang pertama pasal 28 huruf D ayat 1 bahwa kami selaku warga negara mendapatkan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum itu tidak ada pada yang konkuring 3 ini. Termasuk terhadap yang aslinya atau awalnya itu dissenting. Yang mulia Eni Nurbaningsih dan yang mulia Daniel Yumsik itu sekarang menjadi pertimbangan hukumnya sebenarnya tidak pas, tidak cocok dengan yang konkuring, tapi keputusannya konkuring. Nah ini kan tidak menampilkan kepastian hukum. Lah kami dirugikan karena dengan berlakunya itu hak konstitusional kami selaku warga negara potensial dirugikan. Gitu loh. Contohnya itu tadi. Kalau terjadi wali kota Madiun atau wali kota Mojokerto, wali kota Padang Panjang yang rakyatnya cuma seberapa itu menjadi capres atau cawapres. Mas, jadi kesimpulan saya yang bisa saya tangkap, harusnya Hakim Emi Nurbaningsih sama Daniel Yumsik ini masuk kepada dissenting opinion. Persis. Jadi kalau itu dimasukkan ke sana berarti 6-3. Artinya sebenarnya putusan yang harus dijatuhkan adalah menolak permohonan dari Almas yang mahasiswa Solo itu. Persis. Ya, itu kira-kira persis seperti itu, persis. Sehingga lalu petitumnya Mas Heri ini di dalam permohonan ini apa? Petitumnya bahwa keputusan MK tersebut tidak dapat dieksekusi, tidak dapat dilaksanakan. Iya. Gitu ya. Tidak dapat dilaksanakan. Ya, meskipun sifatnya final dan mengikat. Ya. Jadi kan begini ini kami sudah mereka-reka ini. Ya. Bahwa aduan untuk uji putusan ini tidak akan digarap dengan segera. Oleh karena mereka sudah punya mantra final and binding. Final dan mengikat. Dan dilaksanakan. Karena pengertian final dan mengikat itu kan tidak ada banding dan harus dilaksanakan. Ya. Dilaksanakan dalam konteks apa? Dalam konteks sekarang yang sudah prosesnya dimulai ini, pendaftaran pilpres dan lain-lain. Ya. Nah, jadi dugaan saya itu nanti dugaan kami lah ya. Dugaan kami itu nanti akan disidangkan setelah pilpres. Dan hasilnya pasti ditolak kan? Nah, hasilnya tergantung. Lah kalau dipenuhi kan nggak ada maknanya, Bang, sudah selesai prosesnya. Sudah selesai prosesnya, ya. Ya kan? Ya. Ya kan? Sudah berkontestasi kan? Ya. Ya kan? Atau bisa jadi begini kalau misalnya omong kosong ini, yang jadi Pak Prabowo dan Gibran, barang itu digarap, uji putusan kami digarap, itu mau ditolak ya. Lah kalau ditolak, lah ini yang jadi ini atas dasar apa ini? Kan begitu. Ya. Kalau yang menang Pak Ganjar dengan Pak Mahfud ditolak, tidak apa-apa, tidak ada efeknya. Ya. Nah ini kan tidak pasti lagi. Ya. Dari sini aja sudah nampak lagi bahwa tidak ada kepastian hukum di keputusan MA nomor 90 MK nomor 90 itu. 16 Oktober itu. Iya, 16 Oktober itu. Mas, kalau boleh saya tanya ini. Apakah ada pihak lain di luar Mas Heri Purwanto ini yang mendorong untuk mengajukan permohonan ke MK untuk menguji putusan nomor 90? Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Saya tidak konsultasi dengan siapa-siapa. Saya hanya karena tadi teori tata bahasa Indonesia dan teori himpunan dalam ilmu matematika itu, saya ngobrol dengan pengacara muda. Pengacara kami ini, saya beri kuasa kepada pengacara tersebut dan pengacara ini sering beracara di MK. Dengan hasil yang menurut saya spektakuler lah hasilnya. Sehingga saya diskusi dengan dia, saya punya gagasan begini, bisa Mas.
kita ajukan. Nah, mereka yang merumuskan akhirnya. Memberikan framing terhadap kerisauan saya. Ya. Dengan pasal-pasal, dengan ini atas dasar apa uji putusan ini. Uji putusan ini dilawankan dengan apa? Dilawankan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Gitu misalnya. Yang kedua, karena keputusan yang kami harapkan untuk kepastian hukum, itu mestinya karena di dalam setiap keputusan pengadilan itu ada irah-irah yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka kan dalam konteks ini para hakim kan wakil Tuhan. Pada saat itu ada pengujian atau ada permasalahan hukum dan itu disidangkan di meja pengadilan, yang mulia hakim ini menjadi wakilnya Tuhan di dunia. Ya. Nah kita kalau wakilnya pencela-pencil kan susah kita kalau tidak memberikan kepastian hukum. Saya rasa di situ letak soalnya. Oke, Mas Heri, Anda melihat yang diuntungkan oleh putusan ini adalah Gibran Rakabuming karena memang secara jelas-jelas di dalam pengajuan permohonan itu disebutkan bahwa pemohon itu adalah orang yang taksub dengan Gibran Rakabuming, sehingga memang permohonan itu memang ditujukan ke dia gitu loh. Dan nyatanya memang Presiden merestui majunya Gibran ini. Kalau Anda mempersoalkan putusan nomor 90 MK ini, berarti Anda melawan Presiden dong? Implikasi itu tidak terhindarkan. Ya. Itu hanya implikasi saja, artinya begini, kami tidak sedang mencari story dengan Presiden Republik Indonesia atau Gibran Rakabuming atau siapapun yang mencalonkan Gibran Rakabuming itu. Enggak, kami nggak bikin story dengan mereka-mereka. Bahwa kami maju terus akhirnya implikasinya demikian, bagi saya nggak ada soalnya. Nggak ada soalnya dalam arti katakanlah itu dianggap kontra atau menentang atau apapun lah bahasanya istilahnya terhadap Golkar, terhadap Gibran, terhadap Presiden Republik Indonesia yang kebetulan orang tuanya Gibran, nggak ada dalam kepala saya, nggak ada hitung-hitungannya mereka di kepala saya. Oleh karena apa? Oleh karena ini konstitusi ini adalah masalah bangsa dan negara, bukan masalah orang per orang, gitu loh. Itu ya Mas. Iya. Nah, kalau begini, kan sekarang ini itu menjadi kontroversi, bahkan kemudian banyak orang mengajukan laporan terhadap hakim. Betul. Ya kan? Betul. Yang memutus perkara itu karena dianggap terjadi konflik of interest. Betul. Kebetulan hakim ketua yang ikut memutus itu adalah dan menyetujui permohonan ini adalah paman dari Gibran Rakabuming, adik ipar dari Presiden, dan kebetulan pemohonnya adalah orang yang mengaku sebagai pengagum dari Wali Kota Surakarta. Ya, Wali Kota Surakarta. Kan begitu ya? Nah, berarti dalam proses ini menurut Mas Heri sebagai pemohon kali ini, apakah Anda merasa ada sesuatu yang janggal di dalam selain yang ilmu matematika sama tata bahasa itu tadi? Ya, saya rasa memang janggal. Janggal oleh karena begini, kan pengaduan terhadap umur capres-cawapres ini kan tidak hanya mahasiswa Universitas Surakarta ini. Sebelumnya ini kan sudah ada. Ada beberapa yang ditolak. Terhadap umur saja. Karena PSI. PSI. Partai Garuda. Persis. Pak Mas Emil Dardak. Dardak itu kan ditolak semua. Dan pada saat persidangan-persidangan itu yang mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak ikut. Tidak ikut di dalam persidangan itu. Dia tidak ikut ambil suara. Jatuhkan suara nggak ada. Nah, sekarang kenapa pada saat persidangan yang diajukan oleh mahasiswa Surakarta pengagum Gibran Rakabuming ini tadi, yang mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman ikut. Sehingga sempat ada semacam gerundelan dari yang mulia Hakim Konstitusi Dr. Saldi Isra, semenjak yang mulia Aswar Umar datang, suasana berubah.
Nah ini kan bukan saya, wong saya tidak ngelihat itu. Saya tidak ikut di dalam persidangan itu. Dan yang menyampaikan itu Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra, orang yang semenjak saya rasa kita dulu ikut gerakan reformasi, dia salah satu tokoh pemikir di dalam soal-soal yang terkait dengan konstitusi kita. Ya. Reputasi, kredibilitas, integritasnya teruji, gitulah. Kalau sampai orang semacam itu menyampaikan gerundelan, gitulah. Atau juga ada lagi misalnya gerundelan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat misalnya. Itu kan gerundelan juga. Ya. Barusan ada prahara di mahkamah kami, Mahkamah Konstitusi. Itu kan ungkapan-ungkapan yang saya rasa memang ada sesuatu yang minimal tidak lazim atau tidak beres atau yang lebih jauh lagi. Saya tidak sampai hati mengungkapkan itu karena itu benteng keadilan yang dulu kami idolakan lah. Ya. Kami idolakan begitu rupa, tapi kok kepleset-pleset seperti itu gitu loh. Ya. Keplesetnya ini makin lama makin keras gitu loh. Ya. Ibaratnya orang jatuh itu, dulu lah pernah lah kepleset MK itu dengan Ketua Akhil Mukhtar, dengan Patrialis Akbar, dan kepleset juga kan. Tapi ini bukan kepleset lagi, ini saya rasa jatuh dari langit ini saya rasa. Ya. Dan itu sangat kita sayangkan. Oke. Mas Heri Purwanto, kalau ada orang mengatakan, Mas Heri Purwanto ini mengajukan uji terhadap putusan nomor 90 karena memberikan support pada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Gimana jawaban Anda? Kalau boleh saya sampaikan malahan, tempo hari sebelum putusan MK itu ada, artinya baru rame-rame itu, bahkan saya malahan bercanda begini, bagus banget kalau Gibran ini nanti oleh keputusan MK diizinkan untuk menjadi cawapres. Cawapres ya. Kok bagus Mas? Bagus. Oleh karena pertarungan kita dalam Pilpres itu kalau menurut saya menjadi semakin mudah. Ini antara idealisme dengan pragmatisme. Antara reputasi, integritas, kredibilitas dengan apa ini? Ya kalau dibilang persekongkolan begitu kan boleh juga itu. Nah, semacam itu. Dan akibat dari itu semua seperti kita lihat sekarang ini kan Pak Jokowi, Gibran, Golkar, MK menjadi duduk bersama-sama. Dan yang menghakimi masyarakat awam ini. Bahkan sampai kepada masyarakat di level pedesaan. Misalnya begini. Ungkapannya ini di luar konteks sesungguhnya. Di luar konteks, tapi karena pertanyaannya begitu ya saya harus menyampaikan itu. Misalnya begini. Rakyat menyampaikan, ya Pak Jokowi ya memang luar biasa. Kami merasakan kepemimpinannya, kepemerintahan beliau luar biasa. Terhadap kami rakyat kecil di desa-desa, di daerah-daerah. Di seluruh Indonesia kan gitu. Tapi kalau semua terus mau dipek dewe kan, mau diambil semua oleh konco-konconya, oleh keluarganya, ya itu wes jadi nggak apik. Nah, kira-kira gitu. Pak Jokowi apik, baik begini. Tapi kalau berlaku mau mengambil semua untuk kelompoknya, keluarganya, nah itu jadi nggak apik. Ya. Itu ungkapan masyarakat, masyarakat bawah itu bukan ungkapan kami lah. Bahasanya itu begitu. Oke, Mas Heri sejak awal terkejut nggak ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dari Alma, seorang mahasiswa Universitas Surakarta ini, berbeda dengan putusan paginya. Paginya kan ditolak semua PSI, Partai Garuda, persis. Ditolak, ya kan? Persis. Nah, begitu sore itu Anda mendengar yang begitu, apa yang Anda rasakan? Jadi begini,
pagi itu kan karena tersebar berita bahwa yang dua-dua ditolak itu. Yang mengenai umur 40 itu ditolak semua. Wah, sempat ada euforia lah. Ada euforia bahwa nanti yang belakangan ini pun akan ditolak. Kira-kira begitu kan. Karena kan mestinya kan begitu anunya apa istilah rasionalitasnya kan begitu mestinya. Nah, tapi begitu muncul berita seperti itu, saya sempat kaget. Ya gampangnya ngomong shock lah kalau orang sekolahan bilang shock kaget lah. Dan tapi kekagetan itu sebenarnya kalau tidak banyak berharap, tidak berharap artinya realistis terhadap sesuatu hal yang terjadi atau gejala-gejala yang mengawali itu, mestinya itu sudah dihitung. Artinya begini, saya selama 2 hari 2 malam meratapi kebodohan saya. Masa? Ya. Apa merasa bodoh di bidang apa, di urusan apa? Harusnya pada saat Pak Jokowi melepaskan Gibran untuk nyalon dan juga menantunya nyalon di sana di wali kota Solo sama wali kota Medan ya, itu saya rasa sudah ada agenda politik dinasti. Dan itu saya rasa banyak sekali fenomena-fenomena yang mengakuri atau menyetujui atau selaras sepadan dengan itu. Dan itu sering saya dengar. Di antaranya apa? Misalnya begini, kan kita berharap baik oleh karena Gibrannya sendiri, Kaisangnya sendiri ngomong bahwa tidak tertarik dengan politik. Kami mau dagang aja, mau jadi pengusaha. Ya. Pak Jokowi pun juga awal-awal kan juga begitu. Anak saya jangan didorong-dorong. Mereka itu pengusaha, biar aja mereka berusaha. Ini kan seolah-olah kita memberikan, bukan seolah-olah, itu memberikan harapan yang besar bahwa presiden kita kali ini adalah orang yang sungguh-sungguh tidak hanya komitmen terhadap tanggung jawab amanah untuk menjalankan kepemerintahannya, tapi juga menjaga etik moral dalam standar yang sangat tinggi. Itu loh. Itu yang berpuluh tahun tidak ada. Gitu loh. Itu yang berpuluh tahun tidak ada. Mulai dari, mohon maaf nih, misalnya zamannya Pak Harto lah, terus disambung presiden berikutnya bahkan sampai ke Pak Susilo Yudhoyono, itu standar etik moralnya terhadap kekuasaan kan lemah. Nah, mendapatkan pemimpin yang pernyataan-pernyataannya seperti itu kan kita merasa kayak dilemparkan ke langit, naik ke awang-awang begitu. Nah, begitu nyatanya begini, ya kayak MK tadi itu. Sok ya? Jatuhnya kan berak gitu. Kebanting betul itu. Jadi saya meratapi kebodohan saya oleh karena banyak fenomena politik, informasi, strategi segala macam tidak menjadi hitungan di kepala saya oleh karena besarnya harapan akan seorang pemimpin, penguasa yang mempunyai standar moral etik tinggi terhadap kekuasaannya. Oke, Mas Heri, kalau boleh saya tanya, sejak kapan keinginan untuk mengajukan uji terhadap putusan MK nomor 90 itu muncul di benak Anda kapan? Jadi itu kan saya kalau tidak salah ingat hari Minggu udah mulai muncul. Jadi kan keputusannya 16 Oktober kan hari apa itu? Keputusan ya? Ya, keputusan. Hari Kamis kalau nggak salah. Hari Kamis. Hari Minggu saya udah ada. Jadi hanya berselang 3 hari setelah saya meratapi kebodohan saya itu, saya ya sudahlah. Kami ini tidak ada soal dengan, katakanlah, kalaupun uji putusan kami ini dilakukan sekarang, dan itu berimplikasi kepada pencalonan saudara Gibran, itu bukan intention kami. Nah, itu bukan intention kami. Nah, kita hanya ingin menyampaikan pesan kepada penguasa dan sekelompok penguasa, bahwa Anda tidak bisa bermain-main
dengan kewenangan, dengan kekuatan politik Anda untuk mempermainkan negara ini. Karena itulah yang dituntut oleh para aktivis gerakan reformasi 1998. Dan meskipun tidak tenar, meskipun hanya sepotong batu bata, saya ikut di sana. Saya bersama yang tenar-tenar macam misalnya seperti Mas Daniel Sparingga, Mas Jarod Saiful Hidayat, almarhum Mas Martono, tokoh yang sampai sekarang masih konsisten Pak Anton Priyatno, Ubaya, itu kami bersama-sama di gerakan reformasi pada waktu itu, dan itu menentang kemutlakan penguasa dan kekuasaan. Nah kalau ini dimulai lagi, saya rasa aktivis-aktivis 98 ini mestinya bangun tidur atau tidak pingsan atau bergerak. Saya tidak dalam kapasitas menghasut karena saya ini siapa, nggak banyak orang kenal dengan saya. Gitu ya Pak ya? Iya. Mas, ini sebagai penutup dari ngobrol kita Mas. Ya. Tentu penonton, pembaca kita kepingin tahu, Mas Heri Purwanto ini sebenarnya siapa? Bisa cerita sedikit mengenai diri Anda Mas? Jadi saya ini aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia sejak tahun 1982. Pernah menjadi sekretaris DPC GMNI Bogor, pernah menjadi sekretaris daerah GMNI Jawa Barat. Jadi Anda kuliah dulu di IPB? Di IPB, ya. Di Bogor. Gerakan 98 saya juga meskipun hanya sepotong bata, saya ikut keringetan lah. Ikut orang Jawa bilang, orang ketang kelungsu melu udu. Nah gitu. Nah setelah itu saya masuk mendaftar ke partai, ke PDI Perjuangan. Jadi tepat Juni 1998 itu saya mengajukan permohonan untuk menjadi anggota, persis bersama dengan Mas Jarod Saiful Hidayat, Ali Muji almarhum, dan lain-lain itu, Pak Kusnadi yang tempo hari menjadi ketua DPD Jawa Timur, itu persis kami samaan. Dan Juli kami di SK-kan untuk aktif di Badan Litbang PDI Jawa Timur. Terus bersambung menjadi wakil sekretaris PDI Perjuangan Jawa Timur masa bakti 2001 sampai 2005. Bahkan sempat menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari PDI Perjuangan untuk periode 2004-2009. Ya. Dan sebelum sampai pada akhir masa jabatan saya di DPRD Jawa Timur 2009 itu, Juli 2008 saya sudah mengundurkan diri dari PDI Perjuangan. Oh, jadi sekarang ini tidak tercatat sebagai kader PDI Perjuangan? Tidak, saya sekarang ini menjadi orang bebas lah. Menjadi freeman. Memang bukan preman, freeman. Ya. Memang dulu pernah menjadi kader PDI Perjuangan. 10 tahun. 10 tahun kemudian mengundurkan diri. Dan sekarang menjadi orang bebas. Orang bebas. Ya. Jadi saya menjadi anggota PKI. Apa itu? Partai Kelontang Kelantung Indonesia. Gitu ya Mas Heri ya. Iya. Baik. Terima kasih atas ngobrol kita dalam kesempatan kali ini, Mas. Karena Mas Heri Purwanto ini merupakan, setahu kami itu adalah orang kedua yang mempersoalkan putusan nomor 90 16 Oktober 2023 selain sejumlah orang yang melaporkan 16 guru besar terkait dengan perilaku hakim. Dan nampaknya banyak. Ya. Hari ini tadi pada waktu kami melaporkan itu, petugasnya, stafnya itu, laporan lagi ya Pak. Jadi rupanya sudah saking banyaknya laporan itu, sampai 1:30 itu si ibu ini tadi tidak sempat istirahat. Iya. Saking banyaknya laporan. Laporan ya. Oke. Baik Tribuners, demikian ngobrol kita dengan Mas Heri Purwanto sebagai pemohon uji terhadap putusan nomor 90 2023 tanggal 16 Oktober 2023. Moga-moga apa yang menjadi obrolan kita dapat menambah hasanah kita mengenai apa yang terjadi di Republik kita sekarang ini. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.